Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara legenda catur dunia Paul Morphy melawan Daniel Harrwitz. Permainan ini terjadi pada 1882. Daniel Harrwitz adalah master catur berkebangsaan Jerman. Ia lahir dan meninggal di kota Harrwitz. Ya mungkin karena itulah sehingga ia diberi nama sama seperti nama kota di mana ia dilahirkan, yaitu pada tanggal 22 Februari tahun 1821. Oke teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Paul Morphy putih, Daniel Harrwitz hitam. Morphy memulai dengan pion E4, lalu dibalas hitam pion C5. Kuda putih pergi ke F3, lalu pion hitam D6. Penawaran pertukaran datang dari Morphy, pion putih ke D4, sehingga langsung saja penawaran diterima, pion pukul pion, dan dibalas oleh Morphy dengan menggunakan kudanya. Kuda hitam kini keluar ke F6, mengancam pion putih di E4, sehingga Morphy melindungi pion dengan kuda ke C3, dan dilanjutkan dengan variasi Nadrav, pion hitam A6, dan gajah gelap putih G5. Hitam kini membuka pion E6 dan putih memulai langkah agresif dengan membawa pion F maju ke F4, pion hitam ke B5, dan tentu saja putih membawa pionnya mengancam kuda di E5. Pion hitam memukul pion di E5 dan dibalas dengan menggunakan pion F. Kini kuda hitam terancam. Jawaban dari hitam bukanlah membawa pergi kudanya atau mengancam balik gajah gelap putih, tetapi ia membawa menterinya pergi ke C7. Menteri ini mengancam sekak dengan memukul pion di E5 sekaligus mengancam gajah gelap putih, sehingga putih membawa menterinya pergi ke E2 melindungi pion dan menutup jalur sekak, sehingga kuda hitam menyelamatkan diri di D7. Di posisi seperti ini, langkah umum dipilih oleh Paul Morphy dengan rokade panjang. Lalu hitam membalas, gajah terangnya pergi ke B7 dan menteri putih G4. Menteri hitam memukul pion di E5 dan pengorbanan dilakukan oleh Paul Morphy. Gajah terangnya memukul pion di B5. Tanpa pikir panjang, pion A langsung memukulnya dan kuda C balik memukul di B5. Kita sedikit membahas di posisi ini ya teman-teman. Jadi maksud dari pengorbanan Paul Morphy tadi adalah untuk membuang tempo permainan hitam. Gajah terang yang dikorbankan menghalangi langkah benteng pergi ke lajur E, sehingga ia harus dibuang. Untuk langkah aman bisa ke D3, tetapi dengan resiko hitam akan bisa memperbaiki pertahanannya, atau bisa mengorbankan dengan membawa gajahnya pergi ke C4. Namun tipikal permainan Paul Morphy, pemain agresif, ia tidak mungkin bermain seperti itu teman-teman. Ia berpikir jika gajahnya pergi ke B5, maka tak ada alasan buat hitam untuk tidak memukulnya. Karena lajur benteng A menjadi terbuka, pun begitu dengan diagonal Raja Putih. Lalu ancaman seperti apa sih yang direncanakan oleh Paul Morphy? Kuda Paul Morphy ini mengancam pergi ke C7, skak benteng, dan jika menteri memukul, maka sudah tentu kuda D akan mengorbankan diri dengan memukul pion di E6. Setelah pion F memukul balik, menteri putih membalas memukul, dan ini pola skak mat. Karena satu-satunya jalan hitam adalah menutup dengan gajah, dan menteri memukul gajah adalah skak mat.
Selain itu, Putih juga bisa mengusir menteri dengan membawa bentengnya ke E1. Ya, itulah alasan kuat mengapa ia mengorbankan gajah terangnya. Oke, kita lanjut. Gajah gelap hitam kini ke E7, agar jika nanti ada pengorbanan kuda dan menteri memukul balik di E6, tidak ada terjadi sekak, dan sekaligus memberikan jalan buat rajanya rokat pendek, sehingga langsung saja dipukul dengan Paul Morphy. Gajah pukul gajah dan Raja Hitam membalasnya. Dilanjut, Paul Morphy benteng ke E1 mengancam menteri, dan ini merupakan lanjutan ide yang tadi ya teman-teman. Setelah menteri hitam pergi, kuda, benteng, dan menteri sama-sama mengancam pion di E6, sehingga hitam memilih melindungi pionnya dengan menteri ke F6. Kalau kuda putih sekak di F5, ada 3 pilihan langkah buat Raja Hitam. Bisa ke D8, E8, atau F8. Jika ke F8, menteri putih bisa melakukan sekak di B4, dan tentunya ada lanjutan oleh kuda putih dengan pergi ke E7. Lagi-lagi ini pola sekak mat. Lalu jika ke E8, kuda F pergi ke D6 adalah sekak gajah, atau kuda B pergi ke C7 adalah sekak benteng, sehingga jalan paling aman buat raja adalah dengan pergi ke D8. Namun Paul Morphy tetap membawa kuda F pergi ke D6 mengancam gajah. Lalu gajah balik mengancam kuda B. Benteng putih F1 mengancam menteri. Benteng ini selain mengancam menteri, ia juga sedang menekan pion di F7 bersama kudanya. Tapi ternyata jawaban bagus datang dari hitam. Ia melakukan sekak menteri ke H6, sehingga putih kehilangan tempo dengan harus membawa pergi rajanya. Lalu kesempatan ini dimanfaatkan oleh hitam. Memang benar, putih bisa melakukan sekak menteri dengan membawa kudanya ke F7. Tetapi pion hitam di F7 maju 2 langkah mengancam menteri. Lagi-lagi putih harus membawa pergi menterinya. Kini ia pergi ke C4, dan gajah terang hitam memukul kuda. Tibalah di mana Paul Morphy harus memutuskan 2 pilihan langkah yang sangat sulit. Menteri ini bisa pergi ke C8 melakukan sekak, namun dengan catatan ia akan kehilangan benteng di F1, atau ia harus memukul gajah terang hitam. Dengan kalkulasi yang sangat matang, Paul Morphy memilih membawa menterinya pergi ke C8 sekak, dan inilah serangan yang tidak tanggung-tanggung teman-teman. Satu-satunya jalan buat Raja Hitam adalah pergi ke E7, lalu menteri putih memukul benteng di H8. Hitam membalas memukul benteng di F1, kemudian menteri putih sekak di E8. Satu-satunya jalan lagi buat Raja Hitam adalah pergi ke F6, diteruskan sekak dengan menteri ke F7. Raja memilih pergi ke E5, lalu menteri putih ke E7, memberikan tempat buat kudanya. Menteri hitam kini harus pergi, karena jika tidak, ia terancam sekak menteri. Ia pergi ke G6, dan kuda putih tetap saja melakukan sekak di F7. Raja hitam pergi ke F4, lalu dilanjutkan oleh putih menteri ke B4 sekak, memaksa Raja hitam ke E3. Diteruskan menteri putih ke D4 sekak, Raja hitam naik ke E2, dan sekak mat di D2 oleh menteri putih. Permainan yang sungguh luar biasa teman-teman. Di luar dugaan, Paul Morphy bisa menang dengan perwira yang jauh di bawahnya. Menteri 1 benteng dan 1 kuda melawan menteri 1 benteng, 2 kuda, dan 1 gajah. Kalah 2 perwira minor, namun tetap bisa menang secantik ini. Kuncinya 1, ia menang tempo. Itulah pentingnya tempo.
Tempo dan posisi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara kekuatan materi hanyalah perangkat pendukung untuk meraih tempo dan posisi tersebut. Ingat selalu itu ya teman-teman. Baiklah, cukup sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini. Jika tidak berkenan, jangan ragu untuk memberi kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.